Oke. Tadi nasi uduk ya? Yes. Tadi Anda bilang Anda bukan chef. Betul. Lalu Anda apa specialize-nya di mana? Sebenarnya background saya lebih ke brand and communications. So I've been working for about, saya udah kerja 20 tahun, dulu di BUMN, di pemerintah, kemudian di perusahaan robotik. Tapi memang keluarga kami memang suka masak jadinya. Jadi saya pikir itu yang membuat saya punya drive untuk doyan eksperimen. Tapi kenapa enaknya with an ice cream? Kita suka makan dessert, gitu. Dan buat kami es krim itu sangat menyenangkan buat jadi eksperimen karena buat kita es krim itu kayak kanvas. Jadi bisa dibuat apapun. Imajinasi is your limit sebenarnya. Jadi itu yang bikin Bisa kami jadi suka apa aja untuk, gitu ya? Betul. Nah, Gitu. apa aja tadi? Pernah apa aja bikinnya? Kita suka eksplorasi. Kalau kita jalan-jalan banyak banget yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi. Misalnya saya lagi nonton di bioskop, saya makan popcorn, lucu ya bikin es krim rasa popcorn ya. So kita eksperimen beberapa minggu, akhirnya muncullah salted caramel popcorn. Jadi es krimnya dari karamel, terus ada siraman karamelnya, terus ada butiran-butiran popcornnya. Atau misal lagi ke Cirebon, ke pasar ngelihat banyak asam Jawa gitu kan ya, kita bikin kunyit asam gitu kan ya, es krimnya dari asam, terus kunyitnya saya bikin jadi mereng, kita taburin. Jadi sebenarnya inspirasi dari manapun bisa. Udah berapa banyak yang Anda ciptakan? Kalau dari 3 tahun yang lalu, semenjak kita decide untuk jadi professional ice cream maker, itu at least ada 30 rasa yang sudah kita. 30 rasa? Yes. Yang paling unik apa? Nasi uduk? Nasi uduk, ketoprak, martabak, pisang goreng. Ketoprak tadi. Ada nggak ketopraknya? Kita bawa, kita bawa. Cika bisa tolong Oh ketoprak? siap Pak. Ketoprak ya. Nah, kenapa bikin ketoprak gitu? Kami punya kayak misi lah, Mas Didi. Kita pingin present Indonesian cuisine in a different way. Jadi pemerintah tuh lagi galak-galaknya promote makanan Indonesia ke luar negeri, lagi galak-galaknya untuk menjadikan masakan Indonesia sebagai ikon amunisi untuk tourism. Nah, kita pikir, I think kita bisa kok bawa makanan Indonesia itu to the next level dengan cara yang berbagai cara. Satunya adalah dengan menginterpretasikan makanan Indonesia dengan cara yang berbeda. Tada, ini dia ketopraknya Pak. Ini ketoprak, itu ketoprak juga ya? Oke, Itu ketoprak Pak. yang itu yang ketoprak. Yang ini? Yes. Ini mihun nih ceritanya. Ya, itu sweet vermicelli sebetulnya. Oke, Apa ini Indonesia ada Bihun manis. bihun manis, Mas Didi. Sama ada puding tahu. Pakai peanut butter sauce, spicy peanut butter. Koe mau ya, koe ya? Mau? Mau? kelihatan nggak ini? Mau punya Inyong apa punya koe? Apa Pak? Gantian. Ini apa ini? Aduh, maaf saya. Kalau yang ini pisang goreng. Pisang goreng. Pisang goreng. Pak ini rasanya gimana? Bener nggak kayak ketoprak? Ketoprak coba aja. Oh ya? Makan semuanya Mbak Cika ya. Itu ada Digabung semua. ada bumbu kacangnya, ada tahunya. Cewek banget ada gitu pasti suka. Kalau ini bihunnya. apanya? Oh, ini tahu. Ini yang buat rasa pisangnya ada butiran-butiran apa itu? Ya. Jadi kalau untuk yang pisang goreng, es krimnya sendiri itu karamel. Tapi di dalamnya kita tambahin ada selai pisang sama kita bikin kremesnya pisang goreng. Tapi kita lapisin sama coklat, dark coklat. Oh. Jadi begitu dimakan rasanya semua kayak sensasi makan pisang goreng. Karena kan Ini lucu nih. ada kayak Pisang rasa goreng. karamelnya sedikit. Ntar nipu lagi. Enggak nipu. Iya nurut. Enak banget. Rasa pisang goreng, Pak. Sini, Pak. Ayo, Pak. Makan pisang goreng tapi di es krim.
Pernah nggak koe? Ini Inyong makan enak banget. Oke, ini dijualnya harganya ada berapa? Bervariasi Mas, tergantung restoran yang No, jual. you sell. Oh, kalau kita jual per cupnya 25 ribuan. Ya. Per cupnya Tapi 25. kalau waktu kemarin karena kita sempat pop-up-nya di sebuah fine restoran, satu portion kita jual sekitar 90 ribu. Ya, tapi kan kalau per cup kan berarti kan nggak bisa dong itu campuran-campurannya gimana? Betul, jadi memang kedepannya kita akan coba berinovasi bagaimana kita bisa menjadikan ini ke dalam sebuah cup. Gitu. Tapi kalau pisang goreng sudah di cup. Oh ya, karena dia sudah jadi Karena semua satu. udah di mix Ya, dalam. kalau kayak tadi nasi uduk kan susah tuh. Iya. Ada puding nasinya, ada. Nah, cuma nanti yang di restoran kami yang akan buka minggu ini, kita akan jadikan si nasi uduk sebagai sundae. Jadi Mas makannya di cake bowl. Oke, jadi Kemudian sampai itunya di kita tabur-tabur Betul. di atasnya. Oke, ya, kalian berdua nih apa sebenarnya? Teman lama terus? Kita sahabat yang lama, Mas. Lalu kenapa kok bisa jadi satu bisnis ini? Awalnya ya nggak sengaja sih, karena kita semua kita berdua suka main-main di dapur, kita suka iseng-iseng bikin apalah, kue segala macam, bikin ice cream, sampai suatu hari kita nemuin satu ice cream machine yang murah banget waktu itu. Kita iseng-iseng aja bikin es krim ngasal deh. Kita bikin waktu itu rasanya apa ya pertama kali bikin kayak ada Sweet corn, jagung manis. jagung pakai slash Pakai- strawberry. iya. Terus kita juga pernah bikin yang sereh pakai apa tuh jahe kalau nggak salah. Pokoknya ya kita ngasal-ngasal aja gitu. Sampai akhirnya kita bagiin ke teman-teman. Terus ada ya satu teman yang tiba-tiba posting di sosial media yang kayak dijual es krim, hubungi ke Primo dan Gupta gitu, kayak apaan sih kok tiba-tiba dijualin es krimnya gitu. Terus tapi habis dari posting itu kayak semua orang teman-temannya dia semua mulai langsung pada pesan es krim. Kita juga yang kayak kaget, oh kita sebenarnya nggak jualan tapi bisa sih kita bikinin. Ya udah, tapi dari situ besok-besoknya juga masih ada pesanan lagi, terus ya udah akhirnya kenapa nggak kita seriusin aja sih. Jadi serius akhirnya. Oke, ini menarik sekali. Jadi tapi sekarang masih belum dijual, masih di restoran-restoran tertentu. Nantinya baru ada restoran sendiri ya. Ya. Oke, baik. Oke. Baik Pak, selanjutnya ada chef. Ini chef molecular gastronomi. Molekular Molekular dari molekul. dari molekul. Molekular Gastronomi gastronomi di Indonesia. di Indonesia. Bapak aja ngomong. Jadi ini adalah chef ya. Jadi dia tuh ngembangin ini sama temennya berdua aja ya. Dia mengembangi teori molekular gastronomi. Apa itu molekular gastronomi? Itu menarik sekali ya. Ini kita undang nih chefnya. Ini adalah Adrian Iska. Halo. Silakan. Oke. Halo. Jadi kalau ketemu Adri ini biasanya dulu. Kalau ketemu Adri ini pasti makanannya aneh-aneh gitu ya. Jadi dilihat kayaknya awalnya nih males dimakan, tapi begitu dimakan rasanya enak. Betul, Tapi bentuknya tuh aneh-aneh begitu gitu kan. Ini udah Iya. berapa lama ya, Bri? Apanya di restoran? The restaurant. Restoran about 5 years. About 5 years. Iya. About 5 years. Iya. Oke. Dan kalau nggak salah dulu awalnya kecil kan? Ya dulu kecil, like 8 seat, 8 tempat duduk kayak per malam. Sekarang 30 kurang lebih. Sekarang sudah 30 tempat duduk. Oke. Jadi apa yang lu baru buat apa lagi sekarang? Banyak sih, kan kita selalu ganti menu. Setiap ganti menu itu setiap 6 bulan. Nah sekarang temanya tuh lagi supermarket, jadi semua inspirasi dari supermarket. Semua inspirasi dari supermarket. Iya. Oke. Kalau apa namanya teknik barunya ada yang baru? Teknik baru sebenarnya lebih ke knowledge mengenai how we eat sebenarnya. Selama ini kalau kita makan itu kan yang kita nggak sadar sebenarnya hidung itu bekerja juga, bukan mulut aja. Multisensory, kan mata juga gitu kan. Nah di tema yang kali ini yang supermarket kita fokus ke sense of smell. Ke hidung. Ya. Jadi orang yang datang jadi lebih mengerti sebenarnya makan ini bukan hanya lidah aja yang bekerja. Jadi teorinya itu lidah itu hanya bisa ngerasain 5 rasa. Pahit, asam, asin, manis, sama gurih. Lebih dari 80% taste itu sebenarnya dari hidung. Makanya kalau orang lagi pilek makanan nggak enak rasanya gitu kan. Jadi Karena teori nggak ada smell-nya. lebih spesifiknya antara nerve hidung sama lidah, di tengah-tengah itu ada namanya olfactory.
olfactory itu yang ngehubungin antara hidung sama lidah tadi, dia ngasih tau ke otak. Ini rasa tertentu, ini rasa pineapple, ini rasa mint, kayak gitu. Jadi di tema kali ini orang lebih mengerti, lebih jelas, dan kita ngasih konsep-konsep menu yang nanti ada tutup hidungnya lah, ada yang macam-macam sih. Lo bawa sini nggak makanannya, Tri? Kenapa? Makanan bawa sini nggak? Bawa. Bawa dong. Oke, kalau gitu kita lihat ya nanti setelah satu ini seperti apa makanan-makanan dari Adrian. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Kampung. Kita kan biar